teman-teman yang sudah melayani. Shalom teman-teman semua. Bersyukur kepada Tuhan boleh berkumpul bersama-sama dengan anak-anak muda di Metodis Immanuel. Perkenalkan, nama saya Ridwan. Saya saat ini melayani di GK Greenfield sebagai pembina komisi remaja. Dan saat ini senang sekali bisa berkumpul bersama-sama dengan kalian untuk sama-sama membahas firman Tuhan. Jadi tema yang akan sama-sama kita renungkan adalah strength in weakness atau in weaknesses, banyak ya. Dan kita akan membahas seri ya, jadi kalian selama beberapa minggu ke depan akan membahas tema ini. Dan pada hari ini kita akan belajar dari satu tokoh yang sudah tidak asing lagi pasti buat kita, yaitu Yunus atau Jonah. Dan saya pikir mungkin sebagian besar dari kita sudah tahu kisahnya, mungkin ada yang tahu dari sekolah minggu, mungkin udah ada yang tahu dari sekolah minggu ya. Terkenal dengan kisahnya dimakan ikan misalnya gitu ya. Dan kita akan sama-sama mempelajari, jadi kita akan melihat kelemahan dalam diri Yunus. Mungkin kalau kita ingat Yunus, yang ingat hal-hal negatifnya. Nah, kita akan belajar gimana sih orang yang penuh dengan kelemahan ini ternyata punya strength juga. Kita akan refleksikan juga dalam kehidupan kita. Saya nggak tahu kita di sini ketika hadir kita ngerasa kita ini orang yang lemah atau orang yang kuat. Orang yang atau dua-duanya yang punya kelemahan dan juga punya kekuatan. Tapi kita hari ini mau sama-sama belajar bahkan justru di dalam kelemahan juga ada kekuatan dari Tuhan yang melimpah-limpah. Nah, ini kekristenan berbeda dengan dunia. Jadi saya akan ceritakan singkat deh ya untuk kisah Yunus ini supaya kita bisa refresh, recall dan mana yang kita perlu sama-sama tekankan. Jadi kalau kita buka kitab Yunus, boleh sambil lihat Alkitabnya ya, karena kita nggak mungkin baca semua karena keterbatasan waktu. Saya akan bacakan sebagian-sebagian aja dan saya yakin juga setiap kita mungkin sudah lumayan tahu kisah tentang Yunus. Kalau kita baca kitab Yunus, di awalnya tiba-tiba langsung to the point. Datanglah firman Tuhan kepada Yunus bin Amitai. Pergilah segera ke Niniwe, kota yang besar itu. Serukanlah peringatan terhadap mereka, peringatan ya. Karena kejahatannya telah sampai kepadaku. Ini bahasa metafora ya. Apakah kejahatan itu harus disusun-susun sampai tinggi banget baru nyampe ke Tuhan? Ya enggak. Tapi ini satu metafora. Ini udah luar biasa banget nih jahat nih kota. Tetapi Yunus bersiap untuk melarikan diri ke Tarsis, jauh dari hadapan Tuhan. Ia pergi ke Yafo, di sana mendapati sebuah kapal yang akan berangkat ke Tarsis. Ia bayar biaya perjalanannya lalu naik kapal itu untuk berlayar bersama mereka ke Tarsis. Jauh dari hadapan Tuhan. By the way, kalau agak beda, saya pakai TB2 soalnya, jadi agak beda dikit ya. Saya pakai terjemahan baru versi 2. Jadi mungkin kalau ada beda sedikit, gak apa-apa ya. Ini yang lebih baru, semoga bisa lebih dipahami, bisa saling dibandingin ya. Jadi di sini kita lihat Tuhan panggil Yunus, Yunus gitu. Oh ya, pergi ke Niniwe. Sungguh mati nggak mau. Kenapa? Niniwe ini musuh, bangsa kafir. Ngapain ke sana? Dia langsung melarikan diri, pergi ke Tarsis. Dia naik kapal. Nah, dia naik kapal di situ, di dalam sama-sama orang yang dia nggak kenal, dia ada di sana. Lalu kita tahu ketika dia ada dalam kapal terjadi ombak yang begitu besar. Katanya tuh ombaknya nggak pernah kayak begitu. Tapi kalau kita tahu Yunus pada saat itu dia tenang-tenang aja tuh. Dia kalem aja. Bahkan ketika orang-orang pada ini kenapa nih? Ini pasti ada nggak bener ini. Mana mungkin ombak bisa segede gini? Dia dengan nyantainya bilang kan, oh iya ini pasti gara-gara saya. Jadi dia tahu diri ya, iya gue lagi ngelanggar nih gitu. Ya mungkin kita juga ada yang kayak begitu ya, kalau lagi buat dosa gitu, iya gue salah nih gitu. Lalu diundi deh, siapa nih gitu ya. Ya udah dia dilempar gitu, piu, masuk. Jebur ke laut. Ketika ada di laut, kita lihat, kita ingat sekali bahwa ada ikan. Ikan apa? Bagus sekali, saya senang sekali. Bukan ikan paus ya? Bukan ya, ikan besar. Aduh puji Tuhan, senang sekali dengarnya. Ikan besar ada di sana dan memakan dia. Ya, nggak dikunyah ya, ditelan deh, bukan dimakan lah, ditelan. Lalu ditelan, lalu dia ada di dalam perut ikan besar itu.
Ketika ada di ikan besar itu dia ngapain? Ya udah gak tahu mau ngapain dia, akhirnya doa deh. Siapa yang kayak gitu juga? Udah gak tahu mau ngapain, udah doa aja deh gua gitu kan. Lalu ketika dia berdoa, dia minta pertolongan Tuhan, akhirnya dimuntahin. Dan ketika dimuntahkan dia sampai di kota Niniwe. Mau gak mau deh, mau gimana lagi, nyampainya di situ kan. Itu pintar banget ikannya. Ini Tuhan kita maha kuasa. Lalu ketika dia sampai di Niniwe, dia ngapain? Dia khotbah. Nah kita boleh lihat khotbahnya dia ya. Kita lihat di Yunus pasal 3. Yunus pasal 3. Ayat 4. Yunus mulai masuk ke dalam kota dan berjalan sepanjang hari. Ia berseru, 40 hari lagi Niniwe akan dijungkir balikan. Ini khotbah paling, kalau saya khotbah kayak gini gimana? Kiamat lo orang bakal mati. Enak gak khotbah kayak gitu? Ini Yunus kayak gitu tuh, dia udah nyampe di Niniwe, dia jalan-jalan dulu sehari. Dia agak ragu dikit kali ya atau gimana, dia jalan-jalan dulu 1 hari. Habis itu khotbahnya kayak begitu, 40 hari lagi Niniwe akan dijungkir balikan. Loh, ini luar biasa banget ya khotbah kayak begini. Maka gak heran ada yang menjuluki Yunus itu sebagai the worst prophet ever. Ada yang menjuluki seperti itu. Dan bukan sampai di sana aja, ketika dia bilang 40 hari lagi bakal ditunggang balikan, dia ngapain? Dia nunggu di luar kota. Gue mau lihat itu nanti jadi kayak gimana. Jadi dia udah ngasih tahu dan dia berharap cepet hancur. Ayo, cepet Tuhan, ayo gitu. Dan kita punya kisah juga di sana ketika dia nunggu, ada pohon yang tumbuh ya kan. Ih enak, adem. Nah, ini kan Jakarta lagi polusi, lagi adem. Kalau kita berteduh gitu ya di bawah pohon kayaknya enak banget. Terus tiba-tiba kita bayangkan kalau tiba-tiba pohonnya ditebang gitu, terus kita pasti ya hilang gitu ya. Nah, ini Yunus marah-marah. Dan Tuhan tanyakan, layakkah engkau marah? Gua mau marah sampai mati. Wah ini ngambek. Siapa yang punya pacar kalau ngambek kayak gitu? Gua mau ngambek sampai mati. Ya udah mati aja mending gitu kan. Nah, tapi Tuhan gak seperti itu ke Yunus bukan? Udah mati aja deh, males banget punya nabi kayak begini ya gak? Tapi Tuhan tidak seperti itu. Dan kita akan melihat justru dalam kelemahan seperti ini, Tuhan pakai loh. Nah dan kita mau belajar. Bagaimana sih caranya kita bisa punya kekuatan di dalam kelemahan yang seperti ini. Saya yakin semoga gak ada dari kita yang pernah seperti Yunus dalam hal hidup sebagai orang Kristen, hidup sebagai anak-anak Allah. Atau ada yang lebih parah, pergi ke sini, gak mau gue mau ke sini. Bikin itu bangsa bertobat, malah khotbahnya kayak begitu. Tuhan menunjukkan kasih sayangnya, dia malah gak suka. Tuhan mengambil apa yang milik Tuhan, dia marah juga. Waduh ampun dah, gak ada sehatinya gitu sama Tuhan. Itu dilakukan Yunus. Dan kita mau sama-sama belajar bagaimana dan seharusnya kita hidup seperti apa sih. Yang pertama, apa yang bisa kita pelajari? Yang pertama kita menyadari kelemahan kita. Nah sekarang kita boleh sambil traveling deh ya pikiran kita. Boleh traveling, ingat-ingat masa lalu atau masuk ke hati kita sekarang ketika kita berpikir, ketika kita menjalani kehidupan kita. Kayak gimana sih kita bersikap? Mungkin contoh-contoh yang bisa kita lihat dari Yunus nih ya. Ya saya yakin setiap kita punya kelemahan, tapi kalau dari Yunus misalnya, dia orangnya ragu. Tuhan bicara langsung, dia bisa ragu loh. Luar biasa ini nabi. Gak taat, ragu-ragu, tidak setia, ngakunya nabi, dipanggil sebagai nabi, hidupnya tidak seperti nabi, tidak taat, dan tidak punya hati yang mengasihi. Ketika Tuhan berbelas kasih kepada bangsa Niniwe, dia gak suka sama sekali, hatinya gak sama kayak Tuhan. Dia gak mau tuh Tuhan mengasihi, apalagi dia mengasihi. Dari cara khotbahnya pun sama sekali tidak menunjukkan kasih. Dan ini kelemahan. Kelemahan kita apa? Teman-teman, Tim Keller pernah bilang begini. The story of Jonah is a picture of God's relentless grace pursuing us
even when we try to run from Him. Kisah Yunus ini ngasih tahu kita, selemah apapun kita, Tuhan pasti kejar kita. Tuhan pasti membuat kita tidak lari dari Dia. Meskipun kita mau lari dari Dia. Karena kita gak bisa lari dari hadapan Tuhan. Yunus mau kemanapun, naik kapal, ombak. Cemplung, ikan. Habis cemplung ikan dimuntahin kemana? Niniwe. Mau kemana? Gak bisa. Bakal begitu terus. Dan Tuhan cari. Meskipun Dia tahu kita gak setia, kita mau lari. Kita doyan gombal, tadi puji Tuhan, nyanyi, angkat tangan. Hari Minggu, hari Senin hidupnya gimana? Nah, semoga jangan berputar balik atau berbelakangan dari apa yang kita nyanyikan. Yang kedua, hadapi ombak hidup itu. Saya yakin setiap kita punya banyak sekali tipe-tipe ombak di dalam hidup kita. Nah, karena kita hidup di dunia yang berdosa, bukan? Kita punya kekacauan mungkin. Kita bayangkan mungkin kuliah kita gimana. Kita pikirkan pekerjaan, ada kekhawatiran, ada mungkin kita rasa ini kok gak sesuai ya sama yang kuinginkan. Kita kan pengennya tenang-tenang aja ya, lancar-lancar aja ya. Atau kita berada di dalam persimpangan, ini kemana ya, bingung. Atau kita takut, kok gak kelihatan ya, gelap banget di depan. Kok goyang-goyang terus, kenapa nih hidup kok gak bisa gitu, stabil, tenang. Dan Tuhan izinkan itu. C.S. Lewis bilang begini, God whisper to us in our pleasures, speaks in our conscience, but shouts in our pain. It is His megaphone to rouse the deaf world. Saya suka sekali kutipan ini. Dalam kesenangan kita, Tuhan tuh kayak bisik-bisik doang, kalau kata C.S. Lewis. Dalam nurani kita, teman-teman tahu nurani itu apa? Sinonimnya suara hati. Jadi kalau bahasa Inggrisnya conscience. Conscience itu dari bahasa Yunani dan Latin juga ya, kurang lebih mirip kata dasarnya dari kon sama sire. Kon artinya apa? Together. Sire itu apa? Know, tahu. Jadi artinya apa? Tahu sama-sama. Sama-sama siapa? Jadi ada satu bagian di dalam diri kita yang bisa konflik kita, yang bisa kasih tahu kita. Oh iya benar, misalnya nih ya, saya bilang gini. Saya Ridwan, saya berat badannya ideal, dalam hati ada yang ngomong bohong. Nah itu nurani tuh. Kira-kira gitu ya, ada satu di dalam diri kita yang kasih tahu. Nah dan Tuhan bisa pakai itu. God speaks in our conscience, but shouts in our pain. Artinya apa? Tuhan bicara jauh lebih keras, lebih jelas ketika kita menderita. Itu Tuhan kita. Bukan artinya Tuhan suka kita menderita, enggak. Tetapi ketika kita menderita, ketika ada penderitaan itu, ketika ada ombak dalam hidup kita, justru itu cara Tuhan untuk menunjukkan dirinya. Saya mau tanya deh, kita lebih dekat sama Tuhan waktu lagi susah, apalagi waktu senang? Kalian lebih dekat sama Tuhan waktu lagi banyak duit atau lagi susah? Lebih dekat sama Tuhan di awal bulan apa akhir bulan? Lebih dekat sama Tuhan waktu lagi PDKT apa pas sudah pacaran? Jawab sendiri deh ya, kira-kira gimana? Kalau dari pengalaman pribadi saya sih, dan pengalaman sebagian besar orang, biasanya, termasuk C.S. Lewis ya, biasanya pas lagi susah itu lebih dekat sama Tuhan, ya enggak? Bahkan di gereja saya itu dibuat survei, orang datang ke kebaktian doa tuh kenapa? 80% karena punya masalah. Jadi ini di remaja ya, waktu saya dulu masih remaja, begitu. Tumben nih ada remaja datang, kenapa? Lagi PDKT kok, supaya Tuhan tolong. Mau ujian kok. Habis ujian ya udah liburan, hilang. Padahal liburan kan waktu kosongnya banyak. Gak sempet kok. Ujian sempet, ini gak sempet. Nah itu ya, hal-hal seperti ini. Dan terakhir C.S. Lewis bilang, it is the megaphone to the deaf world. Terkadang kita nih budek soalnya. Jadi Tuhan kasih kayak begitu tuh. Kasih ombak yang gede, kasih kebingungan supaya kita mengandalkan Tuhan. Kalau kita gak bingung, kita rasa kuat, kita maju aja. Kita gak mengandalkan Tuhan, kita lupa mengandalkan Tuhan. Jadi terkadang kita harus berpikir bahwa
Nggak apa-apa kalau ada ombak di dalam kehidupan kita. Itu cara yang Tuhan pakai supaya kita punya kekuatan. Nah, gimana cara kita menemukan kekuatan? Yang pertama, mengakui kesalahan. Apa bedanya sama nomor satu? Nomor satu, kita menyadari. Kayak tadi saya berusaha untuk kasih tingkatan. Teman-teman pernah ketemu orang yang, iya gue emang sombong, emang dari dulu gue sombong. Ya, itu nomor satu tuh. Sama kan? Iya emang dari dulu gue sombong. Emang dari dulu gue galak, mau apa lu? Dia sadar gak? Sadar. Tahu banget. Tetapi dia tidak ingin berubah. Lu orang harus terima gue dong, emang gue ngomongnya gak enak. Terima dah. Emang gue orangnya males. Emang gue orangnya gak tanggung jawab. Emang gue orangnya suka terlambat dan seterusnya gitu ya. Terus kita kayak ya gimana yang kayak gini. Jadi gini teman-teman, mengakui kelemahan kita itu justru bukan kelemahan. Tapi justru itu tanda kita punya kekuatan untuk mengakui itu. Itu sebuah tanda bahwa kita punya kekuatan awal untuk bisa berubah. Nah teman-teman semoga masih ingat pelajaran fisika zaman dulu ya. Daya yang dibutuhkan untuk mendorong benda diem sama benda jalan gedean mana? Dari diem ke gerak sama benda jalan kita tambahin. Dari diem ya, F statis itu lebih gede ya. Jadi benda yang diem untuk didorong itu butuh kekuatannya lebih gede. Nah itu kira-kira begitu tuh. Kalau kita menyadari, oh iya ya aku butuh pertolongan nih ya. Nah itu tuh udah ada tuh, F statisnya udah ada tuh. Tinggal didorong lagi tuh, tinggal jalan pelan-pelan. Atau ibaratnya gini deh, ini karena tadi saya pagi juga khotbah tentang rise up, karena di remaja lebih susah pas udah kayak gini jalan, atau kalian pas bangun tidur untuk bangun, buka mata dan gerak doang. Nah kira-kira gitu ya. Nah ini satu wake up call sebenarnya ketika kita menyadari iya ya, aku salah ya, aku lemah ya, aku butuh Tuhan ya. Dan yang kedua, aku butuh pengampunan. Kenapa harus diampuni? Teman-teman jawabannya satu, karena yang bisa mengampuni cuma satu pribadi. Kalau kita ngerasa, oh ya saya lemah, gue tahu gue salah, dan gue mau berubah. Ini bagus gak? Bagus. Tetapi mungkin kita bisa aja berubah kepengen dari kekuatan kita sendiri doang. Bedanya sama kita minta pengampunan apa? Pengampunan itu cuma bisa dari Tuhan. Dan kita harus cari Tuhan. Secara sengaja, intentionally. Ngaku salah dan minta pengampunan. Harus jadi satu, gak bisa dipisah. Gak bisa kita cuma ngaku kesalahan, terus sudah. Tapi kita harus memohon pengampunan. Itu tuh, true strength itu tuh. Kekuatan di dalam kelemahan. Calvin bilang gini, Jonah confessed that he prayed in his distress, for so it often happens. For we see that men were never flee to God except when constrained by necessity. Kisah Yunus ini ngasih tahu sebuah keadaan manusia. Kalau manusia itu tidak akan mencari Tuhan kalau tidak harus. Kalau tidak terkondisi. Ini kata Joel Calvin nih. Jadi kalau nggak dikondisiin, kalau Yunus nggak ada ombak, nggak di dalam perut ikan itu, ini nggak bakal cari Tuhan kayaknya. Dan mungkin sebagian dari kita juga berada dalam fase seperti itu. Kita orang Kristen iya, kita murid Kristus iya, tapi mungkin harus dikondisiin. Saya survei juga di remaja saya, 90% hanya baca Alkitab ketika dikondisikan. Maksudnya di mana? Di sekolah, ketika renungan, di gereja, ketika lagi khotbah, ketika lagi KTB, kelompok kecil, dan seterusnya. Apakah ada baca Alkitab sendiri? Ya itu paling tinggal 10% ke bawah yang melakukan itu, baca Alkitab. Berdoa juga sama. Makan, bangun tidur nggak doa, bangun tidur udah telat, panik. Di sekolah, dan seterusnya. Nah ketika kita sekarang usia-usia pemuda, gimana nih kita mencari Tuhan gak? Ketika kita tahu kita punya kelemahan, apa sikap kita? Kita cari Tuhan gak?
Dan yang ketiga yang paling penting adalah bertobat. Repent. Gak cukup kita ngaku, oh ya saya salah. Gak cukup, ya saya minta ampun Tuhan. Tapi janji dong gak balik lagi. Janji dong jalannya sesuai kebenaran, sesuai firman Tuhan, ikutin. Teman-teman kalau kita Yunus ya, dia tahu dia salah. Pasti orang ketika dia di kapal goyang-goyang, ombak. Kita mungkin gak sehebat Yunus ya, kalau kita menghadapi ombak kita panik mungkin. Kita kesel mungkin. Kita mungkin berteriak minta tolong, Yunus mah santai. Iya gara-gara gua udah buang aja deh. Dia tahu, santai banget dia. Tetapi apakah dia tobat? Enggak. Ketika dia dimuntahin ke Niniwe pun dia tetap aja. 40 hari lagi, mati lu orang. Itu khotbah apa itu? Apakah khotbah dari orang yang bertobat? Enggak juga. Dan kita lihat juga dia tunggu di depan. Cepat-cepat ayo, apa nih? Hujan api, bom dari bawah tanah, atau apa nih ya? Mungkin dia bayang-bayangin gitu ya, dia di depan tunggu-tunggu. Tuh Tuhan kasih hukuman apa ya ke Niniwe ini ya. Ini tontonan yang sangat menyenangkan mungkin ya. Saya ini halu-halu aja gitu bayangin. Habis niat banget gitu dia naik, dia lihat tuh kota Niniwe gitu. Wah, pernah gak kita sebel sama orang kayak begitu? Sampai udah tahu salah, udah dihukum, tetap aja gak tobat-tobat. Tobat itu apa sih? Dari gelap ke terang. Dari perut ikan penuh kegelapan dibuang ke terang. Nah, tadi lagu tadi itu ciptaan dosen kami ya, Ibu Rahmiati, Bu Ati. Dia selalu pakai ilustrasi gini, tobat itu apa tobat? Kita jalannya salah, balik ke jalan yang benar. Udah. Kita tahu kita diciptain ke sini maju, kita maunya mundur. Sama kayak Yunus kan, pergi ke Niniwe, enggak gua mau ke Tarsis. Ayo hidup taati firman Tuhan, enggak taat dunia aja. Tapi Tuhan mau panggil kita, salah jalan. Itu gelap, jalan kayak yang terang. Itu panggilan Tuhan buat kita. Dan bukankah kita terkadang lebih suka menjauh dari terang? Teman-teman, terang mungkin kita suka ya, kita gak suka kalau mati lampu misalnya. Kita gak suka mati lampu, wah langsung. Jakarta jarang sih ya. Tapi sekali mati lampu kita pasti gak suka. Tetapi mungkin juga dalam beberapa kasus kita benci terang. Terkhusus ketika kita sedang menyembunyikannya. Ketika kita di kamar sendirian, tiba-tiba ada yang ketok. Nah, kita gimana tuh rasanya? Ketika Tuhan menyingkapkan dosa kita, kelemahan kita, ketika Tuhan ajak kita untuk bertobat, gimana kita? Kadang kita gak suka, Tuhan jauh-jauh deh. Ngapain lo center-centerin ini kegelapan gua, kebusukan gua? Pergi jauh-jauh dulu. Lagi enak nih, lagi enak berdosa. Jangan ganggu dulu. Eugene Peterson bilang seperti ini. Jonas getting a message from God was the easy part. Jonah being changed by God was the difficult part. And God changed Jonah. Kelihatannya sulit mungkin untuk diubahkan. Terkadang kita mau menyerah. Aduh kayaknya gak mungkin lah orang kayak gue. Kayaknya gue gini-gini aja deh udah. Tetapi Tuhan justru mau kita berubah. Tuhan mau pakai. Kalau Tuhan bisa pakai orang kayak Yunus yang kita pikir ini jauh lebih parah, Tuhan juga mau pakai kita. Maukah kita finding the true strength itu? Menyadari kesalahan kita, mencari pengampunan, dan bertobat. Teman-teman, ada sebuah kisah, jadi ada seorang suami, seorang bapak-bapak, dia punya istri, dia punya anak, mereka punya anak. Jadi suaminya terkapar di rumah sakit karena sakit keras pada saat itu. Mendadak sebenarnya, sakit keras mendadak, jadi sudah di ruang ICU waktu itu. Dan sang istri menemani. Sang suami sadar, ini kayaknya udah mau mati ini udah waktu-waktu terakhir nih. Lalu dia panggil istrinya, sayang mau ngaku nih, mau ngaku dosa. Mau ngaku apa?
Iya, mau ngomong. Ya pertama pesen deh jaga anak baik-baik ya. Oh ya, ya gitu ya. Itu udah ada warisan nanti dicairin ya. Iya pasti kalau itu nggak usah disuruh. Ya sama mau ngaku satu hal. Iya ngaku apa? Iya jadi sebenarnya selama ini aku selingkuh. Ada satu istri muda. Oh gitu. Iya. Terus istrinya jawab gini. Iya, aku sih tahu. Makanya aku racunin kamu biar kamu mati. Nah, teman-teman, terkadang kita tahu sesuatu, seharusnya kita melakukannya. Tetapi ketika tahu sesuatu dan gak melakukannya, nah ini satu hal yang lebih fatal. Dan kita sudah dibekali dengan begitu banyak pengetahuan. Dan kita sudah dikasih Tuhan tempat untuk kita lari. Kalau kita salah, larinya ke Tuhan, jangan ke yang lain. Dan yang keempat, berikanlah hal-hal yang kita sudah terima itu. Pengampunan itu, belas kasihan itu ke orang lain. Teman-teman, Yunus itu suka menerima kasih dari Tuhan. Tapi dia gak suka bagiin itu ke orang lain. Sangat menyedihkan. Padahal seharusnya dia sadar, dari awal itu tidak ada yang layak. Mungkin dia pikir, oh gue nabi, gue layak dikasihi. Niniwe enggak layak, enak aja. Jangan-jangan kita juga punya mentalitas begitu. Oh aku kan Kristen, yang bukan Kristen enak aja. Ngapain aku kasih? Ngapain aku berikan kasih Kristus kepada mereka? Gak usah, buat sendiri aja. Semua gak layak. Bila aku dapat itu karenanya. Semua daripadanya. Jadi kita nyanyikan. Gak ada sebenarnya yang layak. Dan kita tahu ketika kita dikasihi, ketika kita mendapat belas kasihan itu, harusnya itu menular. Harusnya ketika kita mendapat kasih dari Tuhan, itu jadi pandemi. Pandemi karena apa? Karena belas kasihan Tuhan itu menular. Injil itu menular. Kita semua dipanggil untuk jadi Yunus. Bukan ketika melakukan kesalahan, tapi jadi objek kasih karunia Allah. Dan membagikan kasih karunia Allah itu kepada orang lain. Di dalam setiap panggilan kita yang berbeda-beda. Dimanapun kita kerja, dimanapun kita saat ini sedang menempuh studi, dimanapun lingkungan kita, keluarga, pertemanan, kita semua dipanggil untuk membagikan kasih Tuhan. Jadi kekuatan yang sejati itu, true strength itu pasti akan menguatkan orang lain. Omong kosong kalau kita pengen kuat hanya untuk diri kita sendiri, gak bisa. Kekristenan tidak seperti itu teman-teman sayangnya. Kekuatan yang sejati itu ketika kita miliki, pasti akan menyebar, pasti akan membantu orang lain, bahkan akan menguatkan orang lain itu juga. Teman-teman, kitab Yunus ini kitab yang bagi saya agak aneh. Karena gantung endingnya. Tadi saya udah bacakan yang paling depan, saya mau bacakan ayat paling terakhirnya ya. Yunus 4 ayat 11. Jadi ini ayat terakhir dari kitab Yunus. Bagaimana mungkin aku tidak mengasihani Niniwe, kota yang besar itu, yang berpenduduk lebih dari 120.000 orang, yang tidak tahu membedakan tangan kanan dari tangan kiri beserta ternaknya yang banyak, tanda tanya. Kelar. Yunus diakhiri oleh kalimat seperti ini. Mungkin rasanya kok gantung ya, kalau kita nonton film yang endingnya gantung, agak kesel ya keluar terus jadi bahan obrolan. Cuk, akhirnya gimana tuh ya jadinya ya gitu. Ini endingnya tanda tanya malah. Nah teman-teman, apa artinya tulisan di Alkitab kita seperti ini? Kenapa firman Tuhan berakhir dengan tanda tanya? Karena ini menjadi sebuah pertanyaan juga buat kita. Apakah kita punya hati yang sama seperti Tuhan kita? Apakah kita bisa mengasihi seperti Tuhan mengasihi? Kadang kita membuat batasan ketika kita mau mengasihi. Padahal justru Tuhan Yesus sudah menembus batasan itu. Harusnya kita gak bisa dikasih Tuhan, orang kita berdosa. Tapi Tuhan yang menembus
batasan itu. Kisah Yunus harusnya mengingatkan kita bahwa kasih Allah itu tidak bisa dibatasi oleh kesempitan kita. Allah adalah Allah bagi segala bangsa. Dan kasih Allah itu menembus segala batasan yang kita pikir itu di luar. Nah, teman-teman, kita semua dipanggil untuk membagikan kasih Allah itu. Teman-teman, kita boleh refleksikan bagaimana sikap kita selama ini ketika kita hidup. Apakah kita menganggap kita kuat atau kita menganggap diri kita lemah? Kalau kita tahu kekuatan kita, puji Tuhan. Pertanyaan berikutnya, jadi ada 2 pertanyaan dulu ya. Kita kuat atau kita lemah? Ketika kita menjawab, oke, kayaknya saya cukup kuat deh. Ada banyak yang Tuhan anugerahkan kepada saya. Pertanyaan berikutnya, kita pakai itu untuk Tuhan gak? Kita sadar gak kalau itu dari Tuhan? Atau jangan kita sombong, hati-hati. Kita bisa jatuh, kita bisa lihat lagi nanti banyak kisah lain. Jika kita merasa, oke, saya lemah. Gimana ketika kita tahu kita lemah? Kita pasrah, oh ya udah emang lemah, ya udahlah emang gue begini, biarin aja. Atau justru kita bawa kepada Tuhan, dan kita cari kekuatan yang seharusnya itu. Jadi mari sama-sama teman-teman, kita sadari kelemahan kita. Dan ketika kita lemah, kita tahu, kita menghadapi ombak-ombak di dalam kehidupan kita, kita pun bisa takut. Kita pun bisa gamang, bisa galau, bisa goyah, bimbang. Tetapi ingat, cari, temukan kekuatan yang sejati itu. Find the true strength yang ada hanya di dalam Tuhan, bukan di tempat lain. Saya sedih sekali kalau mendengar anak-anak muda mencari kasih, mencari kekuatan di tempat yang salah. Seharusnya gereja, seharusnya kita ini bisa jadi tempat. Saya sedih sekali dengar kalau ada teman-teman lama, atau bahkan teman gereja yang hidupnya lagi berantakan. Dan kalau ditanya kenapa lo begini sekarang? Iya, soalnya gue ditolak di gereja, gereja gak mau terima gue dianggap remeh, gue dianggap berdosa banget, gue malu cerita, takut dihakimi, dan seterusnya. Teman-teman, jangan-jangan kita sama kayak Yunus, kita ngarep orang-orang yang kita rasa beda sama kita untuk binasa aja deh. Ngapain sih ada dia? Boro-boro cerita tentang Injil ke dia, gak mau. Boro-boro membagikan Injil itu supaya mereka bertobat, gak mau. Tetapi ketika kita dapat kekuatan itu, yang terakhir kita harus membagikan belas kasihan itu kepada orang lain. Nah teman-teman, jangan sampai hidup kita seperti Yunus sebenarnya. Yunus ini sebenarnya di endingnya pun gak kelihatan sebagai pertobatannya. Dan saya mau kita melampaui Yunus. Yunus ini dipakai Tuhan, iya. Tetapi apakah Yunus bertobat? Belum tentu sebenarnya. Tetapi dia mendapat kekuatan dari Tuhan. Dan kita seharusnya juga bisa berubah. Ketika kita lemah, ada Tuhan yang menguatkan kita. Sebab hanya di dalam, ketika kita mengakui kelemahan kita, kuasa Tuhan sempurna. Yuk kita berdoa. Teman-teman silakan berdoa masing-masing di hadapan Tuhan. Boleh cerita sama Tuhan masing-masing, hanya kamu dan Tuhan. Kelemahan kita yang kita sadari. Mohon pengampunan kepada Tuhan. Mohon juga kepadanya untuk boleh menguatkan kita. Kita mau jadikan dia sebagai satu-satunya sumber kekuatan. Jangan sampai kita harus diberikan ombak yang keras. Jangan sampai kita harus ditelan ikan besar. Hidup dalam kegelapan. Gak tahu mau kemana lagi, baru kita cari Tuhan. Ada waktu, momen seperti ini, yuk pakai.
Ya Tuhan, kami tahu kami lemah, tapi kami juga tahu bahwa kami punya Allah yang kuat, Allah yang sempurna melampaui apapun. Dan kami bersyukur justru di dalam kelemahan kami, kuasa-Mu justru berlimpah-limpah nyata. Dan kiranya kuasa yang berlimpah-limpah itu, kekuatan yang kami telah terima itu, kekuatan Injil itu boleh menggerakkan kami sehingga kami juga boleh menggerakkan orang lain, mengubahkan setiap orang-orang yang ada di sekitar kami. Kiranya Engkau berkenan ya Tuhan memakai kami yang penuh dengan kelemahan ini untuk boleh menjadi saluran berkat dimanapun kami berada. Berkati ya Tuhan setiap teman-teman di MYC, di dalam studi mereka, perkuliahan mereka, Engkau Allah yang memberikan hikmat kepada mereka ketika mereka belajar. Sungguh-sungguh setiap ilmu yang dipelajari membuat mereka semakin kuat di dalam Tuhan. Ajak mereka untuk boleh tetap kuat di dalam iman, menaati perintah Tuhan, belajar dengan sungguh-sungguh, melihat segala sesuatu dari perspektif kekekalan, bukan hanya kesementaraan. Berkati setiap teman-teman juga yang bekerja. Kiranya Engkau Allah yang menuntun mereka langkah demi langkah mereka menuju masa depan yang penuh pengharapan. Karena kami percaya Engkau Allah yang merancangkan rancangan yang baik di dalam kehidupan. Biarlah kami tidak lari dari panggilan yang telah Engkau sediakan bagi kami. Ketika Engkau memanggil kami untuk pergi ke Niniwe, kami tidak lari ke Tarsis. Tapi kami mau taat sama Tuhan. Karena kami percaya Engkau Allah yang akan menuntun kami. Mungkin ketika saat ini kami sedang berlari ya Tuhan. Tuhan, kiranya Engkau yang boleh kembalikan kami. Tarik kami, tuntun kami ya Tuhan untuk berjalan di dalam rencana-Mu. Terima kasih ya Tuhan. Kami rindu MYC boleh menjadi wadah di mana kami boleh saling mengasihi dan membagikan kasih-Mu. Mampukan kami ya Tuhan, limpahi kami dengan kasih-Mu. Anugerahkan kami perubahan agar kami yang lemah boleh kuat. Dan hanya nama Tuhan yang dimuliakan karena kami kuat hanya di dalam Engkau. Terima kasih ya Tuhan. Kami memohon dan bersyukur hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Tuhan berkati.